Jangan hanya taat ketika Ramadan, justru harus makin taat ketika setelah Ramadan. Berarti punya orientasi nih, jelas surganya Allah. Hidupnya untuk siapa? Allah. Hidupnya karena siapa? Allah. Hidupnya di jalan siapa? Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Berarti, mohon izin, yang dia kedepankan maunya dia atau maunya Allah? Saya ulangi. Orang yang spiritualnya meningkat, yang dia kedepankan maunya dia atau maunya Allah? Maunya Allah. Berarti dia akan berpikir, Allah ridho enggak ya? Allah suka enggak ya? Allah cinta enggak ya? Allah mengizinkan kita enggak ya? Itu yang dia pikir. Bukan semata-mata tentang maunya dia. Kenapa Ustaz? Kalau maunya kita pasti ada batasnya, betul apa enggak? Dan mohon maaf ya, kalau hidup kita dititik beratkan pada kesibukan orientasi dunia, maka kita akan dibuat lelah dengan itu semua. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dunia ini seperti bayangan. Seperti apa? Bayangan. Semakin engkau kejar, semakin apa? Nih, ini kita, ini bayangan kita. Kita kejar bayangannya, apa yang terjadi? Dia semakin lari kan? Kita kejar lagi, makin lari. Kita kejar lagi, makin lari. Terus gimana Ustadz? Berbaliklah. Maksudnya apa? Ganti orientasinya. Bukan tentang dunia, tapi tentang akhirat. Dunia jadi wasilah, jadi jalan. Saat dia membalik, bayangannya ikut apa enggak? Itulah dunia. Berarti orang yang ibadah Ramadannya berhasil, setelah Ramadan ini selesai, meningkat spiritual, meningkat ketakwaannya. Dia lakukan perintah Allah, dia tinggalkan larangan Allah. Apa di antaranya berarti? Ayo, ibadahnya makin digiatin berarti. Apa contohnya? Mohon izin, mohon maaf. Setelah ibadah puasa Ramadan, berarti ada ibadah puasa sunnah kan di bulan Syawal. Betul nggak? Berapa hari? 6 hari. Betul? Barang siapa yang ibadah puasa di bulan Ramadan, kemudian dilanjutkan dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka dia mendapatkan pahala seperti berpuasa berapa lama? 1 tahun. Ada yang nanya, Ustadz, kodok dulu apa Syawal dulu? Itu pertanyaan 7 turunan. Nanya terus. Mau kodok dulu boleh atau tidak? Boleh. Mau Syawal dulu boleh atau tidak? Boleh. Dua-duanya ada pendapatnya. Ada yang mengatakan harus kodok dulu karena harus yang wajib dulu Ustadz. Boleh. Ada yang mengatakan Syawal dulu karena waktunya terbatas. Boleh. Boleh apa enggak? Yang tidak boleh yang mana? Kodok hente, Syawal hente, nanya tak. Kadang-kadang sok gemes tahnya. Jadi silakan, mau kodok dulu mangga, mau Syawal dulu silakan. Dua-duanya ada kebaikan. Syukur-syukur kalau kita bisa menyempurnakan seluruhnya. Kodok disempurnakan di bulan Syawal, termasuk puasa sunnah Syawal karena batasnya di bulan Syawal, kita tunaikan di bulan Syawal. Ayo bismillah. Yang belum sempat puasa karena masih ngabisin nastar kan ya, dan masih ngabisin biji ketapang tadi itu ya, ayo besok hari apa? Senin, insyaallah. Besok hari Senin di bulan Syawal, pas juga dengan puasa hari Senin sunnah biasanya. Ayo niatin, besok mau mulai puasa nyawalan kalau bahasa orang kita, betul nggak? Ayo bismillah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, minggu depan Lebaran lagi. Beli baju lagi Pak, kan udah tamat bajunya. Kuatin bismillah. Ayo, berarti istiqomah pasca Ramadan, spiritualnya meningkat, ibadahnya meningkat. Apa contoh tadi?
puasa sunnah. Salat qiyamul lail. Kalau ketika Ramadan kita ada taraweh, ya, maka setelah Ramadan pastikan salat tahajud kita tidak tertinggal. Ketika Ramadan kita baca Quran, betul? Berapa hatam kemarin Quran kita? Bapak berapa juz habis kemarin? Juz mangga habis. Juz alpukat habis, Pak. Ayo. Yang belum sempat buka lagi Al-Quran, setelah Ramadan kemarin buka lagi. Ayo lanjutkan. Jangan sampai peningkatan ibadah di Ramadan terhenti, justru dilanjutkan. Bahkan ulama menyebutkan begini, kunu robbaniyin wala takunu ramadaniyin, gitu kan? Jadilah kalian hamba Allah, jangan menjadi hamba Ramadan. Maksudnya apa? Jangan hanya taat ketika Ramadan. Ya, jangan hanya taat ketika Ramadan, justru harus makin taat ketika setelah Ramadan. Infak sedekah, ayo perbanyak lagi, meningkat. Ayo. Ustaz udah habis kemarin duitnya. Ya, kurangin dikit lah, nggak apa-apa kalau sekarang. Ya. Yang biasa berapa kemarin kita ngasihnya? Ya, yang penting ngasih. Kan kadang-kadang kita mah kalau ngasih suka milih-milih apa ya? Dan milihnya tuh bukan yang paling baik, tapi yang paling kecil biasanya. Coba Ustaz tanya ini mah ya, survei aja membuktikan atau tidak. Kalau kita punya uang 70.000, 2 lembar. 50 sampai 20. Yang disodakohin yang mana kira-kira? Tolong jujur ya, habis Ramadan ini nih. Yang mana 50 atau 20? 20. Sekarang duitnya nambah. Jadi 80, 3 lembar. 50, 20 sama 10. Yang mana yang disodakohin? 10 ya. Sekarang duitnya nambah lagi. 85.000. 4 lembar. 50, 20, 10, ambil 5.000. Yang mana yang disodakohin? 5.000 ya. Sekarang duitnya nambah lagi. 87.000. 5 lembar. 50, 20, 10, 5.000 sampai 2.000. Yang mana yang disodakohin? Tolong jujur, yang mana? Yang 2.000. Masuk WC berapa sekarang? 2.000. Masuk surga berapa? Asa nggak nyambung ya. Pengen masuk surga tapi masih 2.000 yang dikeluarin. Ustaz, tapi kan adanya segitu. Ya nggak apa-apa. Ya nggak? Lebih baik 100.000 ikhlas daripada 2.000 tidak ikhlas. Halo, betul tidak? Lebih baik berapa tadi? 100.000 ikhlas daripada 2.000 tidak ikhlas. Lebih baik dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Halo? Setuju tidak ini? Lebih baik dipaksa apa? Masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Jadi dipaksa, kudu dipaksa. Kenapa? Karena keistiqomahan kita pasca Ramadan itu dilihat dari tingkat spiritual kita. Makin dekat sama Allah, makin taat kepada Allah, dan dia yakin. 1, banyak minta ampun. 2, banyak berharap kepada Allah dengan surganya Allah.